Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk mengakses aplikasi ujian SAS sumatif akhir semester PTD SMP Negeri 32 Sinjai. Seperti biasa Bapak Ibu, yang pertama kita akan mengakses aplikasi ujiannya melalui web sekolah, yaitu SID SMP 32 Sinjai. Nah, maka kita akan diarahkan ke halaman web sekolah kita seperti ini. Nah, di halaman awal ini kita masuk atau kita tertuju ke menu ujian 2024. Bapak Ibu silahkan klik, maka akan diarahkan ke halaman ujianku PTD SMP 32 Sinjai, platform khusus guru dalam melaksanakan SAS tahun ajaran 2024-2025. Silakan Bapak Ibu klik link atau tombol masuk, maka Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman loginnya. Kita tunggu beberapa saat sampai halaman login tersebut muncul. Jadi sebagai informasi bahwa aplikasi ujian ini adalah aplikasi online yang bisa diakses oleh Bapak Ibu 1 kali 24 jam atau online, on time, seterusnya. Nah, seperti inilah halaman loginnya. Saya kira Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan halaman login ini. Jadi untuk mengakses aplikasinya, Bapak Ibu masuk menggunakan email masing-masing. Jadi contoh misalnya Hatijah, kemudian smp32.com. Jadi ini adalah domain universal, domain umum yang digunakan oleh semua guru, smp32.com, bukan @gmail.com, bukan belajarid.com atau yahoo.com dan sebagainya, tapi smp32.com. Ini adalah domain yang sudah saya buat. Kemudian namanya di sini adalah nama guru yang bersangkutan menggunakan huruf kecil semua. Kalau nama guru yang bersangkutan punya 3 suku kata seperti Andi Sadam Usman, maka yang dipakai itu adalah 2 suku kata pertama. Contoh Andi Sadam. Kemudian kalau 2 suku kata seperti misalnya Diana Ariana, maka menggunakan suku kata yang pertama saja, Diana. Contoh lain misalnya Asriansa, maka menggunakan Asriansa Nur, maka menggunakan suku kata yang pertama saja dari namanya, yakni Asriansa. Oke. Kemudian passwordnya adalah 1 sampai 6 untuk semua guru. Ya. Kita akan cek, kita akan mengintip akunnya Ibu Wijah dan klik masuk. Maka Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman beranda dari aplikasinya. Di halaman beranda diperlihatkan ada 4 soal, 4 paket soal yang harus Bapak Ibu isi. Kemudian ini jadwal akan terisi otomatis ketika admin sudah mengisikan. Ini tidak perlu diutak-atik Bapak Ibu. Kita langsung saja masuk ke menu bank soal.
Nah, di sini ada 3 bank soal. Yang pertama bank soal sumatif akhir semester kelas 9, sumatif akhir semester kelas 8, dan sumatif akhir semester kelas 7. Silakan Bapak Ibu pilih kelas yang diinginkan, contoh misalnya kelas 7. Nah, maka di kelas 7, di kolom kelas 7 ini atau di paket soal kelas 7 akan muncul nama mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu di kelas 7. Contohnya Bu Ija mengajar bahasa daerah di kelas 7 dan Pak I kelas 7. Maka yang muncul di sini cuma 2 mata pelajaran itu. Oke. Kemudian selanjutnya tidak perlu saya panjang lebar di sini. Ketika kita ingin menginput soal, silahkan Bapak Ibu klik tombol yang warna biru ini, klik daftar soal. Nah, maka akan diarahkan ke tampilan seperti ini. Di bagian sini Bapak Ibu silahkan pilih tambah data. Nah, kemudian silahkan input data soalnya di sini. Klik edit, kemudian masukkan soal. Oke. Jika soalnya pilihan ganda, maka pilih pilihan ganda, kemudian berikan 4 option jika optionnya ada 4. Setelah itu jangan lupa berikan jawaban yang benarnya, apakah A, apakah B, apakah C atau D. Kemudian berikan skor. Kemudian jangan lupa acak pilihannya. Setelah itu Bapak Ibu simpan. Ya, itu contoh soal pilihan ganda kompleks. Ya, silahkan Bapak Ibu sesuaikan sesuai dengan jenis soalnya. Oke. Nah, saya mau coba masuk ke salah satu akun guru yang lain. Contoh misalnya Andi Saddam. smp32.com 123456. Saya klik masuk, maka akan diarahkan. Pak Andi Saddam punya 3 bank soal yang harus diisi. Yang pertama bank soal matematika kelas 9, karena beliau cuman mengajar di kelas 9 matematika. Begitupun kelas 8, begitupun kelas 9. Ini hanya ada 3 apel, 3 kelas yang diampu dan 3 kelas yang diampu. Baik, mungkin cukup sekian Bapak Ibu untuk tutorial singkat kali ini. Silahkan Bapak Ibu explore soal aplikasinya. Saya kira tidak terlalu panjang lebar penjelasannya karena proses penginputan soalnya sama seperti pada saat penginputan soal di SAS sebelumnya. Cukup sekian pada video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.